Hi guys, how are you today? I hope you're better than before. Okay, and today we are going to continue our lesson. Still on lesson 2, part 2. It is about preposition, especially preposition of place. And as you can see on the picture, that there are some prepositions such as beside, behind, in front of, in, opposite, between, in the middle of, near, and so on. Jadi hari ini kita akan belajar tentang preposition. Nah, masih di lesson 2 bagian kedua ya, tapi kita akan membahas tentang preposition of place. Oke. Nah, seperti yang sudah kalian lihat, di situ ada gambar, ada Dena sekolah, dan kalian bisa melihat preposition yang ada di gambar tersebut. Nah, minggu lalu di video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang ruangan-ruangan yang ada di sekolah, rooms at school. Nah, sekarang kita akan belajar tentang peletakan atau letak ruangan tersebut. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di gambar ini, bahwa the principal's office is beside the library. Artinya ruangan atau kantor kepala sekolah itu berada di samping ruangan perpustakaan. Ya, jadi seperti itu. Kita akan menggunakan preposition untuk menunjukkan letak suatu tempat atau suatu benda. Okay, before we start our topic today, we have to know the purpose of learning. Jadi sebelum kita memulai topik kita pada hari ini, kita harus tahu tujuan dari pembelajaran kita. Nah, tujuannya adalah to understand how to use preposition of place. Nah, artinya agar kita dapat memahami bagaimana cara menggunakan preposition. Jadi itu tujuan kita mempelajari tentang preposition. Okay, next I will show you the definition of preposition. So here, the definition of preposition. Preposition of place is a preposition which is used to refer to a place where something or someone is located. Jadi, preposition atau kata penghubung ini digunakan untuk merujuk suatu tempat di mana sesuatu atau seseorang berada. Jadi, kata penghubung ini digunakan untuk menunjukkan letak sesuatu. Baik itu dia berada di depan, berada di belakang, berada di tengah-tengah, di antara, di seberang, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, yang berikut ada basic preposition of place in English. Nah, di sini ada beberapa kata penghubung dasar yang paling dasar dalam bahasa Inggris. Oke, mari kita lihat satu persatu, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, in front of, yang artinya di depan. Oke, nah di situ Miss sudah sertakan dengan gambar ilustrasi dari penggunaan preposition atau kata penghubung. Nah, di sini lebih khususnya preposition of place. Nah, nomor 1, in front of, artinya di depan. Nah, kalau kita mau bertanya, where is the cake? Di mana kuenya? Nah, kita bisa jawab, the cake is in front of the box. Artinya, kuenya berada di depan kotak. Nah, seperti itu. Oke, yang kedua, beside, yang artinya di samping. Nah, kalian bisa lihat di gambar tersebut di mana kue tersebut itu berada di samping kotak. Nah, kalau misalnya Miss bertanya, where is the cake? Jawabannya apa? Okay, good.
The cake is beside the box. Good job. Jadi seperti itu. Yang ketiga, near. Near yang artinya dekat. Nah, di mana di situ gambarnya box dan kuenya itu berdekatan. Jadi, kalau Miss bertanya, where is the cake? Jawabannya apa? The cake is near the box. Oke, good job. Nah, yang keempat, between. Between yang artinya di antara. Nah, di gambar tersebut di mana kue itu berada di antara box 1 dan box 2. Where is the box? Nah, jawabannya the cake is between box 1 and box 2. Nah, gitu. Yang artinya kue tersebut berada di antara kotak 1 dan kotak 2. Seperti itu. Nah, yang kelima, in the middle of. In the middle of yang artinya di tengah-tengah atau di tengah. Nah, sesuai dengan gambar tersebut, the pink cake. Nah, ada di manakah kue yang berwarna pink atau berwarna merah muda? Jawabannya, the pink cake is in the middle of yellow cakes. Yang artinya, kue yang berwarna merah muda ini berada di tengah-tengah kue yang berwarna kuning. Seperti itu. Nah, yang keenam, opposite. Opposite yang artinya di seberang. Nah, berdasarkan gambar tersebut, kue yang berwarna kuning ini itu berada di seberang kue yang berwarna pink. Nah, oke, where is the yellow cake? Nah, di manakah kue yang berwarna kuning? Jawabannya, the yellow cake is opposite the pink cake. Artinya kue yang berwarna kuning itu berada di seberang kue yang berwarna pink. Oke, yang ketujuh, behind. Behind. Nah, behind artinya di belakang. Sesuai dengan gambar yang sudah kalian lihat, nah di situ kue yang berwarna pink ini berada di belakang kotak. Nah, kalau Miss bertanya dalam bahasa Inggris, where is the pink cake? Jawabannya adalah, the pink cake is behind the box. Yang artinya kue yang berwarna pink ini berada di belakang kotak. Yang berikut yang ke-8 yaitu under. Under artinya di bawah. So, kalau Miss bertanya, where is the pink cake? Kalian akan menjawab, good. The pink cake is under the box. Jadi, kue yang berwarna pink ini berada di bawah kotak. Dan yang ke-9 yaitu in yang artinya di dalam. Nah, kalian bisa melihat di mana kue yang berwarna pink ini sedang berada di dalam kotak. Jadi, kalau Miss bertanya, where is the pink cake? What is your answer? Jawabannya adalah, the pink cake is in the box. Kue yang berwarna kuning itu ada di dalam kotak. Oke, yang terakhir ke-10, on artinya di atas. Nah, di situ letak kue yang berwarna pink itu sedang berada di atas kotak. Jadi, where is the cake?
Kalian bisa menjawabnya dengan the cake is on the box. Kue yang berwarna pink sedang berada di atas kotak. Oke, jadi seperti itu kata penghubung dasar atau basic preposition in English yang bisa kalian gunakan ketika kalian mau atau ingin menunjukkan atau menyampaikan letak suatu benda dalam kehidupan sehari-hari kalian. Oke, di sini ada gambar. Dan menurut kalian, gambar apakah ini? Oke, jadi ini adalah gambar denah sekolah. Ruangan-ruangan yang ada di sekolah. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah membahas tentang ruangan-ruangan yang ada di sekolah. Dan sekarang kita akan belajar letak dari ruangan-ruangan tersebut. Tapi sebelum itu kita akan belajar pronunciation atau pengucapan dari ruangan-ruangan yang ada di gambar tersebut. Oke? Anak-anak bisa mengikuti setelah Miss mengucapkan kata-kata tersebut. Oke, yang pertama ada ruangan principal's office. Principal's office. Come on, repeat after me. Principal's office, yang artinya kantor kepala sekolah atau ruangan kepala sekolah. Nah, yang berikut room 2A. Room 2A. Repeat after me. Room 2A. Okay, good. Artinya ruangan 2A. Nah, di sampingnya ruangan 2A ada room 2B. Room 2B. Come on, repeat after me. Good. Room 2B. Artinya ruangan 2B. Oke, next selanjutnya di samping ruangan 2B, room 2B, ada room 2C. Room 2C. Come on, repeat after me. Nice. Room 2C. Jadi room 2C artinya ruangan 2C. Oke, selanjutnya di samping kantor kepala sekolah itu ada ruangan perpustakaan. Ya, jadi perpustakaan dalam bahasa Inggris pengucapannya adalah library. Library. Come on, repeat after me. Good job. Library, yang artinya perpustakaan. Nah, yang terakhir di seberang perpustakaan itu ada ruangan teacher's office. Teacher's office. Okay, come on, repeat after me. Teacher's office. Nice job. Oke, jadi teacher's office artinya ruang guru. Oke, kalian sudah mengerti, sudah paham bagaimana cara pengucapannya? Good. Nah, yang berikut kita akan menggunakan preposition atau kata penghubung yang tadi sudah kita pelajari ke dalam kalimat sesuai dengan peta atau map dari gambar tersebut. Oke, mari kita lihat ruangan atau kantor kepala sekolah. Nah, di sini letak kantor atau ruangan kepala sekolah itu berada di samping perpustakaan. Nah, bahasa Inggris dari ruangan atau kantor kepala sekolah ini berada di samping perpustakaan adalah the principal's office is beside the library. Jadi beside artinya di samping. Beside ini merupakan preposition atau kata penghubung. Oke, yang berikut nomor kedua, room 2B is between room 2A and room 2C. Artinya ruangan 2B berada di antara ruangan
2A dan ruangan 2C. Jadi letak ruangan 2B itu berada di antara. Jadi dia berada di tengah-tengah ya, berada di antara ruangan 2A dan ruangan 2C. Oke, yang berikut, the library is opposite the teacher's office. Artinya, ruangan perpustakaan berseberangan dengan ruangan atau kantor ruang guru. Jadi, opposite yang digaris bawahi, yang berwarna biru itu merupakan preposition yang artinya berseberangan. Okay guys, so far do you understand about our material today? Jadi, Miss berharap kalian dapat memahami materi kita pada hari ini. Jadi, seperti biasa, kalian akan mengerjakan tugas. Jadi tugas ini ada di halaman 21. Jadi bagi kalian yang punya buku, kalian bisa langsung mengerjakannya di buku kalian. Dan jikalau bagi anak-anak yang masih belum ada buku, kalian bisa langsung mengerjakan lewat video ini. Jadi tugasnya adalah kalian mendengarkan audio tentang preposition berdasarkan gambar tersebut. Nah, contoh nomor 1. Nah, di dalam audio mengatakan toilets are beside room 1A. Artinya, toilet itu berada di samping ruangan 1A. Jadi, jawaban yang betul adalah yes. Jadi, kalian bisa melingkari jawaban yes karena jawabannya betul. Tetapi jikalau jawabannya salah, kalian bisa melingkari no. Oke? Jadi silakan dengarkan dengan sebaik-baiknya dan setelah itu kalian bisa mengisi jawaban yang tepat dengan menggunakan yes or no. Oke, silakan mengerjakan. D. Listen and circle yes or no. 1. The toilets are beside room 1A. 2. The laboratory is beside room 2C. 3. The teacher's office is beside room 1C. 4. Room 1A is opposite room 2C. 5. The teacher's office is in front of room 2A. 6. Room 1A is opposite room 1B. 7. Room 2B is between room 2A and the toilets. 8. Room 1A is between the toilets and room 2A. 9. Room 2A is between room 2B and the infirmary. 10. Room 1B is beside room 2B. Nah, jadi itu tugas kalian anak-anak. Dan untuk tugas selanjutnya di pertemuan selanjutnya adalah silakan kalian membuatkan satu video percakapan tentang menanyakan letak suatu tempat. Oke? Nah, di samping itu sudah ada ruangan, ada principal office, ada canteen, ada computer room. Jadi kalian bisa menggunakan ruangan-ruangan tersebut. Oke? Nah, untuk contohnya bagaimana cara kalian membuat video percakapan. Nah, di samping itu, di sebelah itu ada dialog bagaimana cara menanyakan letak suatu tempat. Oke? Nah, di situ ada seorang anak laki-laki dan ada seorang anak perempuan. Nah, di mana seorang anak laki-laki di situ bertanya, "Excuse me, where is the laboratory?" Permisi, di manakah ruangan laboratorium atau lab? Terus yang si perempuan menjawab, "Laboratory is beside the principal's office, opposite the toilets." Artinya laboratorium. Oh, laboratorium
auditorium berada di samping kantor kepala sekolah yang berseberangan dengan toilet atau kamar kecil. Terus setelah itu si laki-lakinya menjawab thank you, yang artinya terima kasih, dan si gadis tersebut mengatakan never mind, yang artinya tidak masalah. Oke anak-anak, jadi sekian dulu materi kita tentang hari ini. Jangan lupa untuk belajar lagi materi kita hari ini. Jikalau kalian belum memahami, kurang paham, silakan kalian langsung tanyakan ke Amis, bisa lewat komen, bisa lewat WhatsApp group, dan jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugasnya. Oke guys. Alright guys, thank you so much for watching this video. Stay safe, stay healthy, and keep spirits up. See you in the next video. Bye bye.